Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijatul Azana Zalina dengan NIM 2305166019. Dalam video ini saya akan mereview buku dari Rusdi Effendi yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah. Pada video ini saya akan mereview bab 4 yang berjudul Determinisme, Posibilisme, dan Adaptasi. Pada bab 4 membahas bahwa dalam diskursus klasik di bidang geografi sejarah terdapat dua pandangan utama yang sering menjadi perdebatan di kalangan ahli geografi. Pandangan pertama menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah. Sementara pandangan kedua menyatakan bahwa lingkungan geografis hanya menyediakan pilihan bagi manusia dalam menciptakan peristiwa sejarah. Pendukung pandangan determinisme berpendapat bahwa alam dengan segala perubahannya sangat mempengaruhi proses sejarah manusia di suatu wilayah. Perubahan alam seperti bencana, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dapat menghancurkan tatanan budaya dan peradaban yang telah dibangun oleh manusia di wilayah tersebut. Contohnya, bencana alam seperti tanah longsor bisa menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan hilangnya populasi, yang menunjukkan bagaimana kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi geografis di sekitarnya. Pada intinya, determinisme menyatakan bahwa alam memiliki peran sentral dalam menentukan arah perkembangan sejarah manusia. Kepercayaan bahwa alam mengendalikan nasib manusia tercermin dalam berbagai praktik keagamaan kuno, seperti pemujaan terhadap elemen alam oleh suku-suku kuno seperti Aztec, Inca, dan Maya di Amerika Latin. Dalam karyanya, writer membagi dunia berdasarkan morfologi wilayah dan menganggap bumi sebagai rumah bagi manusia yang dipengaruhi oleh geografi regionalnya. Pemikiran writer sangat selaras dengan pandangan Alexander von Humboldt, meskipun writer hanya melakukan penelitian di Eropa. Dia memanfaatkan data dari penelitian lain untuk mendukung teorinya. Aliran determinisme ini kemudian berkembang menjadi antropogeografi yang dipelopori oleh Friedrich Ratzel, yang berpendapat bahwa manusia dan peradabannya hanyalah produk dari lingkungan alam mereka. Pada abad ke-20, pandangan determinisme mulai tergeser oleh aliran posibilisme yang dipelopori oleh Paul Fidel de la Bellèche dari Prancis. Posibilisme menyatakan bahwa alam tidak menentukan, melainkan hanya menawarkan berbagai kemungkinan yang dapat dipilih dan dimanfaatkan oleh manusia. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tidak harus tunduk sepenuhnya pada kekuatan alam. Fidel de la Bellèche menekankan pentingnya observasi langsung di lapangan dalam studi geografi. Dia sering membawa mahasiswanya ke lapangan untuk memahami kenyataan geografi dengan menggunakan peta sebagai alat bantu utama. Sumbangan utama Fidel de la Bellèche bagi geografi meliputi pengakuan bahwa manusia berperan aktif dalam menyesuaikan diri dengan alam, dan hubungan manusia dengan alam tidak statis, melainkan berubah sesuai dengan proses adaptasi manusia terhadap stimulus alam. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai adaptasi. Adaptasi adalah konsep kunci dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan dalam konteks sejarah dan geografi. Proses adaptasi melibatkan upaya manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik secara biologis maupun budaya. Adaptasi ini dapat melibatkan seleksi genetik, perubahan fisik, proses pembelajaran, dan modifikasi budaya. Roy Allen mengelompokkan adaptasi menjadi 4 jenis, yaitu adaptasi melalui seleksi genetik, modifikasi fisik pada individu, proses pembelajaran, dan adaptasi kultural. Adaptasi bukanlah proses yang statis, tetapi bersifat dinamis karena baik manusia maupun lingkungan terus berubah. Manusia selalu terpengaruh oleh lingkungan alam dalam setiap aspek kehidupannya. Sekian review bab 4 dari saya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.